Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan membahas materi mata kuliah tentang barisan dan deret, khususnya tentang teorema-teorema limit barisan. Teorema-teorema yang akan dibahas dapat membantu kita menentukan limit barisan atau memeriksa kekonvergenan barisan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Walis Firdaus dengan NPM 028, kemudian ada Ratna Febita Rahayu dengan NPM 011 dan Nadia Zerniati dengan NPM 012. Kita langsung mulai dengan definisi ini dulu. Barisan Xn dikatakan terbatas apabila terdapat suatu bilangan positif M sedemikian sehingga nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan N untuk setiap bilangan asli N. Dalam perkataan lain, barisan Xn terbatas apabila himpunan suku-suku barisan tersebut terbatas sebagai himpunan bagian dari R. Teorema pertama ini menyatakan jika barisan Xn konvergen, maka barisan Xn terbatas. Jadi di sini keterbatasan barisan merupakan syarat perlu untuk kekonvergenan barisan tersebut. Buktinya, misalkan limit barisan Xn sama dengan X dan epsilon sama dengan 1, kita pilih sedemikian. Selanjutnya kita pilih bilangan asli K sedemikian sehingga nilai mutlak Xn min X lebih kecil daripada 1 untuk N lebih besar atau sama dengan K. Maka berdasarkan ketaksamaan segitiga untuk N lebih besar atau sama dengan K, berlaku nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Xn min X plus nilai mutlak X lebih kecil daripada 1 tambah nilai mutlak X. Nah, sekarang kita tulis M sama dengan supremum dari K buah bilangan ini. Nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, dan seterusnya sama dengan nilai mutlak X dengan indeks K-1, dan yang ke K adalah 1 tambah nilai mutlak X. Jadi bilangan 1 tambah nilai mutlak X ini mewakili semua suku ke X dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita peroleh nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan M untuk setiap bilangan asli N. Catat bahwa kebalikan teorema 1 ini tidak berlaku. Barisan min 1 pangkat N misalnya merupakan barisan yang terbatas tetapi tidak konvergen. Berikutnya kita akan membahas teorema limit barisan untuk barisan yang diperoleh dari dua barisan X dan Y. Jika X adalah barisan Xn dan Y adalah barisan Yn, maka kita definisikan X plus Y sebagai barisan yang suku-sukunya adalah Xn tambah Yn. X min Y sebagai barisan yang suku-sukunya adalah Xn min Yn. X kali Y sebagai barisan yang suku-sukunya adalah Xn kali Yn. Dan X per Y sebagai barisan yang suku-sukunya adalah Xn per Yn. Untuk barisan X per Y tentunya kita mengasumsikan bahwa Yn tidak sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli N. Kita mempunyai teorema ini, misal X barisan yang konvergen ke X dan Y adalah barisan yang konvergen ke Y, dan C adalah bilangan real sembarang. Maka X plus Y, X min Y, XY, dan CX konvergen berturut-turut ke X plus Y, X min Y, XY, dan CX. Jika Yn tidak sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli N dan Y tidak sama dengan 0. Di sini Y adalah limit barisan Yn, maka barisan X per Y akan konvergen ke bilangan X per Y. Buktinya untuk bagian A dan B yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan barisan adalah sebagai berikut. Diberikan epsilon positif, kita pilih bilangan asli K sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K berlaku secara simultan nilai mutlak Xn min X lebih kecil daripada epsilon per 2 dan nilai mutlak Yn min Y lebih kecil daripada epsilon per 2. Maka untuk N lebih besar atau sama dengan K akan berlaku ini. Dengan ketaksamaan segitiga, nilai mutlak Xn plus atau minus Yn minus dalam kurung X plus minus Y akan lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Xn min X tambah nilai mutlak Yn min Y. Masing-masing lebih kecil dari epsilon per 2, jadi jumlahnya lebih kecil daripada epsilon.
Untuk bagian C hasil kali, buktinya diawali dengan pengamatan terlebih dahulu bahwa untuk setiap bilangan asli n kita mempunyai ini. Nilai mutlak xn yn min xy sama dengan nilai mutlak xn yn min xn kali y tambah xn kali y min xy. Jadi di sini kita selipkan minus xny plus xny yang tentunya sama dengan 0 kalau kita mau mencoretnya kembali. Tapi kita selipkan suku tersebut sehingga kita peroleh bahwa nilai mutlak tersebut dengan ketaksamaan segitiga lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak xn kali nilai mutlak yn min y tambah nilai mutlak y dikali nilai mutlak xn min x. Nah, kita tahu nilai mutlak yn min y dan nilai mutlak xn min x dapat kita buat sekecil yang kita inginkan. Sekarang tinggal menaksir terlebih dahulu nilai xn ini dengan teorema 1. Kita dapat tahu bahwa barisan xn terbatas. Sebutlah batasnya M1, lalu kita tetapkan M sama dengan maksimum dari M1 dan nilai mutlak Y. Sekarang kita berikan epsilon positif, kita pilih K anggota N sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K berlaku dua hal. Yang pertama, nilai mutlak Yn min Y lebih kecil dari epsilon per 2, dan yang kedua nilai mutlak Xn min X lebih kecil daripada epsilon per 2M juga. Maka untuk N lebih besar atau sama dengan K berlaku nilai mutlak Xn Yn min Xy lebih kecil daripada M kali epsilon per 2M tambah suku yang kedua juga M kali epsilon per 2M yang jumlahnya sama dengan epsilon. Di bagian D untuk C kali X kita bisa menggunakan bukti bagian C dengan membentuk barisan Yn sama dengan barisan konstan C. Di bagian E kita cukup membuktikan bahwa barisan seper Yn konvergen ke 1 per Y. Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli N kita mempunyai nilai mutlak 1 per Yn min seper Y sama dengan nilai mutlak Yn min Y per Yn Y yang sama dengan 1 per nilai mutlak Yn kali nilai mutlak Y kali nilai mutlak Yn min Y. Jadi tugas kita adalah mengontrol bentuk ini 1 per nilai mutlak Yn kali nilai mutlak Y, karena kita tahu nilai mutlak Yn min Y dapat kita buat sekecil yang kita inginkan. Nilai mutlak Y konstan tentunya, jadi kita tersisa dengan nilai mutlak Yn. Bagaimana supaya dia tidak terlalu dekat ke 0? Itu intinya. Kenapa demikian? Karena ia muncul sebagai bagian dari penyebut. Pilih K bilangan asli sedemikian sehingga untuk N mutlak Y per 2, Anda bayangkan dia tidak sama dengan 0 berjarak nilai mutlak Y dari 0. Jarak tersebut kita bagi 2 sedemikian sehingga Yn berada lebih dekat kepada Y daripada ke 0. Maka untuk N lebih besar sama dengan K, kita mempunyai nilai mutlak Yn lebih besar atau sama dengan mutlak Y minus nilai mutlak Y min Yn ini dari ketaksamaan segitiga dalam arah sebaliknya. Nah, bentuk ini akan lebih besar atau sama dengan nilai mutlak Y per 2 sesuai dengan penjelasan lisan saya tadi. Akibatnya untuk N lebih besar atau sama dengan K berlaku nilai mutlak seper Yn seper Y lebih kecil atau sama dengan 2 per nilai mutlak Y kuadrat kali nilai mutlak Yn min Y. Nah, selanjutnya diberikan epsilon positif. Pilih K bintang lebih besar atau sama dengan K sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K bintang berlaku nilai mutlak Yn min Y lebih kecil daripada epsilon per 2 kali nilai mutlak Y kuadrat. Maka ketaksamaan tadi masih berlaku dan selebihnya untuk N lebih besar atau sama dengan K bintang kita mempunyai nilai mutlak seper Yn min seper Y akan lebih kecil atau sama dengan 2 per nilai mutlak Y kuadrat kali epsilon per 2 kali nilai mutlak Y kuadrat. Y kuadrat coret. Dua juga kita coret, jadi bentuk akhir ini sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa barisan seper
yn konvergen ke seper-y. Bagian kedua tentang teorema-teorema limit barisan ini, kita akan membahas sifat-sifat limit barisan lebih lanjut. Teorema pertama memberitahu kita bahwa limit barisan mempertahankan urutan jika xn lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli n, dan barisan xn konvergen ke x, maka x mestilah lebih besar atau sama dengan 0 juga. Sebagai akibat dari teorema di atas, kita mempunyai ini juga. Jika xn lebih besar atau sama dengan yn, untuk setiap bilangan asli n, barisan xn konvergen ke x dan barisan yn konvergen ke y, maka x lebih besar atau sama dengan y. Teorema 1 dibuktikan sebagai berikut. Andaikan x negatif, jadi kita membuktikan dengan metode kontradiksi di sini. Pilih epsilon sama dengan minus x per 2. Selanjutnya, pilih bilangan asli k sedemikian sehingga nilai mutlak xn min x lebih kecil daripada epsilon untuk n lebih besar atau sama dengan k. Maka untuk n lebih besar atau sama dengan k akan berlaku nilai xn min x diapit oleh x per 2 dan minus x per 2. Ingat di sini x negatif, jadi yang ada di kanan justru bilangan positif dan yang di sebelah kiri adalah bilangan negatif. Dari sini kita peroleh xn di antara 3x per 2 dan x per 2. Nah, berakibat bahwa xn negatif untuk n lebih besar atau sama dengan k yang bertentangan dengan hipotesis bahwa xn lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli n. Akibat 2 dibuktikan dengan meninjau Zn sama dengan Xn min Yn untuk setiap bilangan asli n, dan kita gunakan teorema 1 di atas dan teorema tentang limit selisih barisan. Teorema berikut sering digunakan untuk menghitung limit. Teorema ini dikenal sebagai teorema Apit atau prinsip Apit. Misalkan Yn terletak di antara Xn dan Zn untuk setiap bilangan asli n. Persisnya Xn lebih kecil atau sama dengan Yn dan Yn lebih kecil atau sama dengan Zn setiap bilangan asli n. Nah, jika limit Xn sama dengan limit Zn, katakanlah X, maka limit Yn barisan yang berada di tengah-tengah di antara Xn dan Zn pastilah sama dengan X juga. Buktinya diberikan epsilon positif sembarang, pilih bilangan asli k sedemikian sehingga untuk n lebih besar atau sama dengan k berlaku nilai mutlak xn min x lebih kecil daripada epsilon dan nilai mutlak zn min x lebih kecil daripada epsilon. Maka untuk n lebih besar atau sama dengan k kita mempunyai ini. Yn min x diapit oleh xn min x dan zn min x. Jadi ketiga ruas kita peroleh dari hipotesis dengan menambahkan min x pada setiap ruasnya. Nah, yang paling kiri xn min x lebih besar dari min epsilon karena dia terletak di antara min epsilon dan epsilon. Tapi kita ambil batas kirinya. Yang paling kanan Zn min x lebih kecil daripada epsilon dengan alasan yang sama seperti Xn min x tadi. Dari sini kita peroleh ketaksamaan nilai mutlak Yn min x lebih kecil daripada epsilon. Ini berarti bahwa limit Yn sama dengan x. Teorema Apit sering dipakai untuk menghitung limit yang tidak dapat kita hitung secara langsung seperti barisan sin n per n. Kalau kita coba mencari ide nilai sin n per n untuk n besar ini, ya berosilisasi sih. Itu ya karena sin n kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Tapi penyebutnya makin lama makin besar. Jadi osilasinya juga makin kecil. Nah, bahwa limit nolnya dalam hal ini dapat disimpulkan dari teorema Apit sebagai berikut. Untuk setiap bilangan asli n, kita tahu nilai sin n berada di antara min 1 dan satu lagi dan 1 bagi ketiga ruas dengan n, kita peroleh sin n per n di antara min 1/n dan 1/n. Nah, pengapitnya plus minus 1/n mempunyai limit sama dengan 0. Jadi menurut teorema Apit, limit sin n per n pastilah sama dengan 0 juga.
Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.